Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Ada cerita menarik dan penting dari Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Bahkan saya bisa katakan umat Islam nampaknya perlu belajar toleransi dari daerah itu. Secara statistik, Muslim di Tapanuli Utara hanya 4,76%. Namun, hak umat Islam untuk beribadat dan hidup sesuai keyakinannya sangat dihormati. Di setiap kecamatan di Tapanuli Utara terdapat masjid, bahkan lebih dari satu masjid. Tidak pernah terdengar adanya kasus protes terhadap berdirinya masjid. Tidak pernah ada yang mempersoalkan izin pembangunan masjid, baik oleh warga setempat maupun pemerintah daerah. Tidak ada kelompok-kelompok Kristen yang minta masjid itu dibongkar. Tidak ada yang khawatir bahwa masjid ini akan melakukan Islamisasi. Sikap Bupati Tapanuli Utara pun, Nixon Nababan, sangat jelas. Menurutnya, warga beragama Islam harus bisa beribadah dengan bebas. Dia menegaskan tidak akan membiarkan adanya hal-hal yang terindikasi intoleransi. Ia juga berkomitmen tidak akan membeda-bedakan perhatian dan pelayanan kepada semua warganya. Itu tidak hanya ia sampaikan dalam orasi, tapi juga dalam tindakan. Ramadan lalu, ia misalnya hadir di acara buka puasa bersama di pelataran Masjid Tuan Syekh Ibrahim Setompul. Ia juga ikut hadir dalam meresmikan Masjid Al-Musafirin. Bagi yang ingin belajar tentang kerukunan dan toleransi, datanglah ke Tapanuli Utara, katanya dalam sebuah acara. Apa yang dikatakan sang bupati tidak berlebihan. Saya menganggap wilayah Tapanuli Utara ini sebagai contoh terbaik kesatuan Indonesia karena kita saat ini semakin sering mendengar kasus-kasus penolakan gereja di berbagai daerah lain. Saya tentu tidak ingin mengatakan tidak ada radikalisme di kalangan umat Kristen. Tentu ada. Tapi sebagai mayoritas, ancaman umat Islam lebih nyata. Karena itu umat Islam perlu belajar dari praktek-praktek toleransi, apalagi yang dilakukan umat beragama lain. Pelajaran tentang kerukunan dan toleransi ini tidak hanya diperoleh di Tapanuli Utara tentunya. Contoh persaudaraan antar umat terasa sekali misalnya Ramadan lalu. Di sejumlah daerah terdengar kabar tentang bagaimana kelompok umat Kristiani bagi-bagi takjil kepada umat Islam. Misalnya di Yogyakarta, Salatiga, Pematang Siantar, dan Situbondo. Di Yogyakarta, pemuda-pemudi Katolik Gereja Santo Antonius, Kota Baru melakukan buka puasa bersama. Sementara di Salatiga, bagi-bagi takjil diadakan di depan Gereja Santo Paulus Miki, Kota Salatiga. Per hari dibagikan kurang lebih 100 paket takjil. Kegiatan yang sama dilakukan oleh umat Kristiani di Kota Pematang Siantar. Di kota itu, beberapa organisasi lintas iman, misalnya GP Ansor, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia, Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia, juga merayakan Ramadan bersama. Di Situbondo, kegiatan bagi-bagi takjil dilakukan oleh pemuda Katolik Komisariat Cabang Kabupaten Situbondo. Kegiatan seperti itu dilakukan setiap tahun. Ini mungkin terkesan sebagai kegiatan sederhana, namun penuh makna. Ini bisa terjadi hanya bila ada rasa saling menghargai sebagai sesama saudara. Dan buat Islam, kesediaan menghargai umat beragama lain yang sering terasa absen, terutama di kalangan yang disebut Islamis. Kita juga bisa belajar banyak ke Roma, Italia. Mayoritas penduduknya beragama Katolik. Lokasinya persis berada di samping Vatikan, pusat keagamaan Katolik. Di Roma, umat Islam bebas mendirikan masjid. Pemerintah sendiri pernah memberikan tanah secara gratis kepada umat Islam untuk membangun masjid. Bahkan Masjid Agung di Roma termasuk salah satu masjid terindah di dataran Eropa. Sikap moderat juga ditunjukkan oleh pemimpin Katolik dunia Paus Fransiskus. Dia memperlakukan manusia sama tanpa membeda-bedakan agamanya. Paus Fransiskus pernah membawa serta 12 pengungsi Muslim asal Suriah ke Vatikan. Menurutnya, semua pengungsi adalah anak-anak Tuhan. Segenap contoh yang menyejukkan hati ini menjadi penting karena ada gambaran yang kontras di sejumlah daerah di Indonesia. Yang baru saja kita dengar adalah apa yang terjadi di Cilegon, Banten. Sejumlah kelompok Islam menolak rencana pembangunan gereja HKBP Maranatha. Bahkan, wali kota dan wakil wali kota Cilegon ikut menandatangani petisi penolakan pembangunan gereja tersebut. Cilegon memang payah dalam hal toleransi. Dalam indeks kota toleran yang dikeluarkan Setara Institute,
lembaga itu hampir setiap tahun menempatkan Cilegon di urutan paling bawah. Tahun ini Cilegon bahkan masuk 3 besar kota paling intoleran. Di Cilegon sampai saat ini tidak ada satupun gereja. Sementara kalau pakai data 2019, tercatat ada 382 masjid dan 287 musola. Penolakan terhadap gereja ini sampai mendorong Menteri Agama Yakut Khalil Qomas turun tangan. Yakut menghubungi wali kota Cilegon untuk menunjukkan apa yang terjadi di Cilegon itu tidak dibenarkan secara hukum. Ironisnya, Menteri Agama kemudian justru digugat oleh kelompok sipil Cilegon ke Pengadilan Negeri Banten. Menak dianggap menyudutkan kota Cilegon dengan mengatakan Cilegon adalah kota intoleran. Para pemrotes Menak itu mengatakan Cilegon lebih baik tanpa gereja selama masyarakat antar umat beragama saling toleran. Mereka berdalih mereka lebih baik hidup berdampingan dan damai daripada memaksakan dibangun tempat ibadah padahal sebagian masyarakatnya menolak. Ini adalah logika aneh. Bagaimana mungkin mereka marah karena disebut intoleran padahal mereka memang melarang pembangunan gereja? Bagaimana mungkin mereka mengatakan lebih baik di Cilegon tak ada gereja daripada memaksakan gereja padahal sebagian masyarakat menolak? Membangun gereja adalah bagian dari hak sipil yang harus dihormati. Yang harus dilakukan adalah mendidik orang-orang yang menolak gereja untuk bisa hidup damai berdampingan dengan orang-orang Kristen, termasuk menghargai keyakinan mereka. Tapi ketidaktoleranan itu tidak hanya ditujukan terhadap non-Muslim. Beberapa bulan yang lalu, kita juga mendengar penolakan pendirian Masjid Muhammadiyah di Samalanga, Biren, Aceh. Dan ini bukan terjadi kali ini saja. Pada Oktober 2017, tiang-tiang masjid pernah dibakar oleh massa intoleran. Secara demografis, mayoritas warga di Samalanga adalah Muslim. Bahkan Samalanga dikenal sebagai daerah santri karena di sana terdapat banyak dayah atau pesantren. Meski begitu, dari sisi aliran keislaman, mayoritas warga Samalanga bukan Muhammadiyah. Bisa dibilang Muhammadiyah adalah kelompok minoritas di Samalanga. Inilah yang menyebabkan masyarakat setempat menolak kehadiran Masjid Muhammadiyah tersebut. Apa yang terjadi di Cilegon dan Biren ini mudah-mudahan membuka mata para pemuka agama, ulama, organisasi-organisasi Islam bahwa ada persoalan serius terkait sikap umat Islam terkait penghargaan terhadap umat dengan agama dan keyakinan berbeda. Bangsa ini akan hancur kalau kesempitan cara beragama ini terus dibiarkan. Ayo kita gunakan akal sehat, karena hanya dengan akal sehat bangsa ini akan selamat. Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja.